warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang Anjaksana Dewan Kader. Bersama saya Dimas Ramdhani. Dan saya Aulia Dulani. Di sini kita sudah bersama dengan perwakilan Dewan Ambalan. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai acaranya. Halo kakak. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dias Naya Aditya. Boleh dibuka ini? Perkenalkan, nama saya Umi Nurjuliana. Boleh tahu apa jabatan kakak di Dewan? Jabatan saya di Dewan itu jadi Pradana Putra. Kalau jabatan saya di Dewan adalah Pradani. Gimana sih rasanya jadi seorang pemimpin itu? Rasanya jadi seorang pemimpin itu ya, kalau diri saya pribadi ya senang. Karena bisa melatih diri sendiri menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, Ditambah bisa ngatur-ngatur gitu ya. ditambah itu ya. Betul. Itu Bonus. poin Poin penting, plus. paling penting, Poin plusnya. Poin terakhir. Iya. ya, paling awal. Kakak pernah nggak sih berpikir buat jadi ketua? Kalau saya sebelumnya belum ada pikiran jadi ketua, malah nggak ada dan nggak mau dulu itu saya ngomong ke kakak Dewan, kakak Deka kalau sekarang saya pengen jadi sekdit pengkaderan dulu awalnya. Kenapa? Alasannya itu pengen bisa dekat sama kader-kader, sama calon kader, biar bisa dekat gitu, biar bisa lebih akrab gitu. Tapi pas sudah dilantik jadi dewan, terus kakak dicalonkan, suruh ikut jadi calon ketua gini. Nah kakak ikut, terus dilalahnya kepilih, ya siap nggak siap harus siap. Ya kalau aku tuh dulu nggak kepikiran buat jadi Pradani gitu, itu di luar pikiran aku gitu. Aku dulu pengen jadi sekbid lapangan, karena aku suka dengan kegiatan yang langsung turun ke lapangan gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau untuk kepilih jadi Pradani itu emang di luar pikiran, tapi karena udah dikasih kepercayaan, dikasih amanah, ya sebisa mungkin bisa buat agar aku itu bertanggung jawab gitu atas apa yang udah dipercayakan sama pembina, sama kakak-kakak Deka gitu. Terus hal apa yang membuat kakak yakin setelah dipilih dan untuk mencalonkan diri? Hal yang membuat saya yakin itu karena saya sudah ditunjuk oleh kakak Dewan. Berarti kakak Dewan itu sudah percaya kepada saya. Tinggal saya sekarang membuktikan apakah saya benar-benar bisa atau enggak. Gitu. Jadi yakin gak yakin, harus yakin, siap gak siap, ya harus siap. Ya kalau keyakinan itu ya benar tadi kata Kak Dias gitu ya. Kalau keyakinan itu emang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita yakin kita bisa, ya pasti bisa gitu. Tapi jangan cuma yakin doang gitu loh. Kita juga harus buktiin kalau kita tuh benar-benar layak untuk orang lain percaya sama kita gitu. Kayak gitu sih. Untuk Kak Dias dan Kak Umi sendiri punya nggak sih pengalaman jadi dewan gitu sebelum ikut dewan di Manin? Kalau aku dulu pas SMP ikut Dewan Penggalang. Tapi jujur ya, kalau menurut aku pribadi, antara Dewan Penggalang sama Dewan Ambalan itu beda gitu. Mungkin pengalaman antara Dewan sama Dewan Ambalan ya, antara Dewan Ambalan sama Dewan Penggalang itu bedanya itu dimana kalau kita di Dewan Penggalang itu apa-apa tuh masih dibimbing sama pembina. Misal ini mau ada kegiatan penerimaan tamu rakit ya kalau di SMP namanya, kita tuh benar-benar diarahin sama pembina gitu. Ini mau kayak gimana, ini acaranya kayak gimana. Kita tuh benar-benar nggak nge-planning acara sendiri kayak gitu. Jadi kalau di Ambalan itu benar-benar kita tuh jalan sendiri, kita punya program kerja sendiri ya. Kita kalau misalnya ada apa-apa baru kita konsultasi sama pembina. Jadi harus bisa kita buat ngejalanin organisasi kita kayak gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Jadi kader gitu? Perasaan saya sih senang ya, tapi terkadang ada di pikiran itu kapan sih saya bisa bertanggung jawab ya, bukan Jadi dewan juga belum. jadi dewan juga belum. Dikarenakan situasi pandemi kan
bagaimana kita bisa menunjukkan jati diri kita sendiri. Karena pandemi ini kita nggak bisa kumpul, nggak bisa sharing-sharing sama teman juga, paling di WhatsApp kan. Beda juga rasanya ya. Ya beda banget. Ibarat langit dan bumi itu aduh, Jauh. jauh. Kayak lagu. Terus kalau sendiri senang jadi kader, terus bisa nambah pengalaman juga di kader, bisa nambah teman banyak gitu, walaupun online gitu kan. Tapi kurangnya kalau online ini gitu ya, kalau dikasih materi bimbingan sama kakak dewan itu kayak kurang seru aja gitu. Kan kalau offline itu kita kan menunjukkannya langsung gitu, langsung praktek. Tapi kalau di sini harus memahami sendiri Intisarinya sih gitu. bukan apa ya, lebih ke ngaretnya juga kalau online. Kasih tugas pasti lah nanti aja lah, Santai. ya, Sampai akhirnya nggak dikerjain yang kan. nggak dikerjain. Biasanya masuk gak itu? Plus Materinya males masuk juga. gak ke otak? Masuk Enggak. enggak? Masuk, juga. ada yang masuk, ada yang Masuk enggak. keluar lagi ya. Iya. Langsung baca langsung keluar. Apa sih hal yang paling seru ketika kakak itu memimpin? Hal yang seru mungkin. Kalau memimpin itu sebenarnya ya serunya itu ya tadi gitu. Bisa dekat. Iya bukan Yang sih, paling bukan. utama itu Itu poin terakhir. Menurutku itu poin terakhir. Ya serunya kayak gitu sih, bisa dekat sama anggota yang lain juga gitu. Selain kita cuma merintah, kita cuma nyuruh-nyuruh, ya kita juga bisa dekat sama anggota yang lain. Gimana tanggung jawab kita ya buat itu, buat biar kita tuh ngerangkul anggota yang lain. Jangan sampai kalau misalnya ada apa-apa kita nggak tahu gitu. Jadi kekeluargaannya itu harus benar-benar kita buatin Jaga. lagi gitu. Iya kita jaga. Jadi kita tuh benar-benar paham satu sama lain gitu. Serunya kayak gitu sih, nambah teman, nambah keluarga, nambah pengalaman. ada seru pasti ada duka kan. Nah, gimana kalau tantangan jadi dewan itu bagaimana? Kayak jadi ketua maksudnya? Maaf. Jadi ketua, tantangan jadi ketua. Iya. Ya tantangan jadi ketua sih menurut aku ya, Sabar. ya lebih sabar gitu, harus kuat-kuat bahu gitu ya. Kalau dulu kakak juga pernah dikasih wejangan sama kakak Deka gitu, kalau misalnya kita tuh harus kuat-kuat bahu gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, ya kadang-kadang anggota yang lain juga cerita ke kita gitu. Jadi kita juga ya harus kuat-kuat bahu, kita juga harus bisa rangkul mereka gitu. Jangan sampai kita malah nggak peduli sama mereka. Kalau mereka nggak peduli sama, kalau kita nggak peduli sama mereka itu malah organisasinya itu bisa bubar gitu loh. Ada Kayak juga risih kan pada bandel. ya susah juga buat itu sih, buat biar mereka ikut bimbing juga itu susah, apalagi kalau online kayak gini gitu. Harus di PC satu-satu dari Iya. ketua dulu. Kalau di kader sih kayak gimana gitu, kan sekarang juga online, dari kita dewan juga ngerasain gitu gimana susahnya online tuh. Susah gitu buat koordinasi apa juga susah, kadang chat nggak dibales gitu. Ya, Gimana? 11-12 sih sama kakak. Kadang tuh kalau nanya di grup gitu ya, ini gimana gitu, nggak ada yang bales. Di raid semua. Padahal online. Padahal online tuh Kalau cuma kayak di- gitu itu gimana ngatasinnya? di chat gitu. Kadang Oh, jabri ya, ya, jabri. telepon. Lebih utamanya sih di telepon. Nanti kita tanya gitu, gimana ini gimana kayak gitu. Kalau kalian rasanya jadi kader sih gimana? Bisa jadi kader. Senang, capek gitu, kalau mau ngeluh ya nggak apa-apa. senang banget jadi kader karena dia bisa ngelanjutin gitu pengalaman pramuka gitu kan, lebih Dari lebih SMP luas. berarti ya? Iya, lebih luas lagi kan dapat pengalaman di SMA itu gitu, jadi dewan. Sedihnya ya apa sih, nanti pasti kalau udah offline itu nanti capek kan. Terus kalau sekarang ya kita harus ngondisiin teman-teman sih, kayak pas harus kumpul gitu. Oh iya nih, aku mau tanya ya. Kalian itu lebih suka kegiatan online apa offline gitu? Offline. Kan offline ya emang sih lebih senang offline ya, tapi emang Kan kadang capek. ya ada yang bilang capek ya, males banget harus offline gitu, nyiapin ini apa-apa di lapangan gitu. Mending online apa offline? Kalau saya sih yang lebih itu ke offline sih. Offline Ya. ya. Alasannya Karena semakin sulit suatu hal itu, maka akan semakin Oh, besar juga pengalamannya. iya benar. Ya, Kalau gitu sih. kalau offline tuh lebih seru kan, walaupun capek itu, tapi kalau lagi bareng-bareng itu capeknya nggak bakal kerasa gitu. Ada kenangan juga plus Iya,
Ya, kenangannya nambah Pengalaman, kenangan, ya. ya, kenangan tersendiri yang Ya. kan sulit dilupain. nambah gebetan juga. wah, parah. Ini ada minum gak ini? Dan? Dan? Gimana cara kakak menyelesaikan tantangan gitu? Tantangan ya, cara menyelesaikan tantangan itu Intinya harus lapang dada, tebal telinga, tebel telinga, tebel bahu. Ya, kuatin bahu. Tebel maksudnya. mulut. Jangan tebel mulut. Nanti ngomong banyak gue. bicara. Iya. Boleh nggak kak untuk Kak Dia sama Kak Umi itu menceritakan pengalaman yang paling sulit untuk dilupakan Gak ada. Pengalaman di jabatan Di Ambalan. kakak sekarang itu dia di Ambalan. Ya, pas bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Pas aku sih ya, pas ngadain pas mau ada akreditasi budap ya itu sampai Sampai tengah malam ya. malam gitu. Itu tengah malam pada nginep gitu ya. Itu kan bener-bener aduh ngerasanya itu bener-bener kita itu lagi berjuang gitu loh buat akreditasi budap, apalagi dari awalnya itu kita nggak nyangka bahwa kita tuh bakal masuk Almost. ya Kalau bakal sampai lolos ke buat kabupaten. bakal divisitasi gitu dari sana itu ke kita gitu. Itu benar-benar sesuatu yang sangat mengharukan dan kita tuh benar-benar kerja bareng-bareng sampai malam gitu. Ya itu sih Kekompakannya itu seneng kerasa. banget ya, kompaknya itu kerasa. Keluarganya tumbuh dari situ. Kalau lagi bareng-barang itu benar-benar sulit buat dilupain gitu, pasti keinget terus. Apakah Pesan kakak kakak berdua ini memiliki kesan dan pesan untuk adik kelas? Gitu? Adik kelas 10 gitu ya. Buat kalian apa buat yang buat nanti kami baru kami dan juga. buat adik kami nanti. Yang baru masuk juga Ya, mau kakak kan adik sekalian promosi. kalau pesannya sih buat kalian itu ya semangat, perjuangan kalian kan masih panjang, kamu juga masih panjang sih, cuma ya tetap semangat, harumkan nama Ambalan. Terus apa lagi ya? Ya jangan lupa konsisten ya, terus dirangkul juga teman-temannya. Kalian tuh udah satu tim, kalian udah jadi kekompakan. kader. Iya, kayak gitu. Ibaratkan sebuah kopi itu kan sepintar-pintarnya kita membuat kopi pasti masih ada rasa pahitnya kan ya. Iya. Tapi bagaimana caranya kita menikmati rasa pahit? Nah ya pinter ini. Alhamdulillah. Iya kayak gitu sih. Baiklah kakak-kakak, sekarang kita masuk sesi game. Oke. Jadi di sini kita ada 7 pertanyaan. Nanti kita bakal tanyain satu persatu buat kakak-kakak. Satu lembar untuk satu jawaban kan. Oke, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ya. Menurut kalian, siapa pembina yang paling baik? Satu aja. Kalau yang asli. Aduh. Jangan saling Susah. jangan saling nyontek. Menurutku semuanya baik. Ya baik semua sih. Tapi ya Ya ada yang kalian nanti dulu. Dimas jangan nyontek. Dimas jangan nyontek. Ya, liatin ke kamera. Kita sama ternyata kita satu pemikiran. Kenapa menjelaskan kenapa alasannya? Kenapa? Mungkin kakak Dewan karena Ya, kami gitu. jarang bertemu juga karena Aku ya, kalau aku sih sama ya, semua pembina itu baik gitu ya. Dan Enak-enak enak semua. juga ya, enak buat di koordinasi itu enak. Pembinanya itu nggak jor-joran gini, nggak ya udah terserah kalian gitu. Mereka tuh benar-benar ngurusin kita gitu. Di saat kita tuh mau tanya, Pak ini kira-kira gimana, Bu ini kira-kira gimana, mereka tuh benar-benar ngasih arahan gini. Kalau misalnya menurut mereka kurang baik ya mereka bilang gitu. Terus Pak Rian ya, ini Pak Rian kenapa kakak milih, kenapa saya milih Rian gitu? sama kak. Karena enak sih, mungkin karena Pak Rian juga belum apa ya, Kak? belum berkeluarga gitu ya. Belum Jadi Kesibukan yang Ada lain. rasa suka. lebih baik. bukan Waktunya lebih banyak buat kita. ya, lebih Masih banyak banyak waktunya gitu. kita. Kalau misalnya di chat itu cepat responnya juga gitu. Terus kalau Kumargi mungkin emang udah berkeluarga dan udah Punya tanggung jawab lain. Kesibukan di rumah banyak Ya, sama kayak kayak gitu. Bu Nafi kayak gitu. ya kayak gitu. Kalau yang udah berkeluarga sibuk gitu. Oke, pertanyaan kedua. Jabatan apa yang dulu kakak Dewan inginkan dan yang sekarang kakak kader bikinkan? Silakan ditulis. Yang dulu Ya. Sebelum jadi kader dan yang lain.
Misalnya jelek banget. Udah? Oke, dilihatin kamera ya. Jadi itu mau langsung. Apa ini? Mau Coba nih yang menjelaskan. Awal. Ya, Ya, kenapa? Ada di Mas Uda. Awal milih sekretaris karena dulu di SMP Dewan Penggalan juga pernah jadi sekretaris. Kayak itu kan pokok-pokoknya. Nah kalau Dewan Penggalan sendiri awal pengen lebih belajar gitu kan. Kalau Lebih mendalami. iya kalau di Dewan Penggalang itu kan masih dituntun gitu. Kalau kalau di sini kita kan autodidak. Jadi sendiri. lebih kayak bisa lebih bisa juga masuk otaknya juga lebih lama gitu. Ya, menurut saya juga itu berguna banget ya buat kehidupan sehari-hari, dari membuat surat, membuat proposal, dan lain-lain. Dimas, alasannya? alasan saya jadi pemangku adat karena eh, saya ingin melatih disiplin saya, tanggung jawab saya itu yang paling utama. Karena bukan gimana-gimana ya, sesuatu yang berat itu bukan akan semakin membuat kita lemah, tapi akan semakin membuat kita Buat kuat ya. Selanjutnya ya. Oh, lanjut. Siapa kakak dewan yang paling rajin? Kakak dewan jawab kakak dewan, kader jawab kader. Saya sendiri. Paling rajin. Waktunya 5 detik. Siapa yang paling rajin? 1, 2, 3, 4. Jangan nyontek ya. 5. Dah. Yang paling rajin. Di kamera. 1, 2, 3. Arifin. Bukan dikira disogok. Tadi kakak ngasih apa di sana di sekolah? Hah? Kakak nyogok ya? Cuma 5.000 padahal. Itu gede. Ya. Siapa kakak dewan atau kader yang paling humoris? humoris. Paling humoris, paling gagah, paling Yang receh. Bias. Banyak sih. Jawabnya lebih dari satu boleh? Apa satu? kata aja. Kan paling. Ya, ya. Ini yang lewat. 1, 2, 3. Ini nggak ada yang protes, kalau ini nggak ada yang protes. Kan jawabannya harus satu. Laki-laki. Jawabannya satu mewakili semua. Oke, sudah dia jelasin. Kenapa Karisma? Krishna. Sebenarnya ini orangnya receh banget. Kita meren sogok juga. Kenapa ya? Kadang ketawanya juga bisa bikin ketawa orang lain. Ya, kadang-kadang lihat dia ketawa tuh Oh, bikin kita ketawa bukan karena lucu gitu. Ya, ketawanya dia aja. Siapa kakak dewan atau kader yang paling penurut? Yang biasanya selalu disuruh nurut gitu. Disuruh ini ikut gitu. 5, 4, 3, jangan nyontek ya. 2, 1. Dah. sediain kamera ya kak. 1, 2, 3. Kenapa Kak Rivaldo? Rivaldo, dari pengalaman kemarin pas tentara, setiap aku minta bantuan ke Rivaldo, pasti Tanyain dia awal. selalu mau. Oke, siap. Ya siap. Terus Cuma Aul? dia itu di pondok, jadi mungkin jarang berangkat. Sekalinya berangkat dia rajin. Aul, kenapa pilih bunga? Karena nggak terus ya dari tadi. Ya karena setahu Aul Soal berapa sih? Kayak Ya Allah kak, aku nggak nunggu. nanti acara ini gitu ya, nanti yang kayak ini bunga gitu ya, bunga gitu. Oh gini ya bunga. Aduh, aku malu. Bunga-bunga. Aku malu. Lanjut ya. Siapa di antara kalian berempat? Siapa di antara kalian berempat yang sering gak ikut kumpul? Yang paling sering di antara kalian Iya. berempat. Di antara Karena kalian ini kan kader. Oh iya, Kan pernah kumpul kan pernah bareng. kumpul. Yang nggak pernah kumpul. Yang paling Yang sering paling gak sering ikut gak ikut kumpul. kumpul. Jarang kumpul lah. harus dijawab. Harus. Kalau bilang nggak ada, nggak apa-apa. Gak boleh. Yang jarang ikut kumpul.
sih termasuk. Berempat ini toh? Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa jawab Dimas? Kenapa jawab Dimas? Kak Dias, kenapa jawab Dimas? Kenapa jawab dirimu sendiri? Karena aku menyadari kalau orang pernah ngajak kumpul jadi ya. Karena gimana ya, sekarang dibilang kumpul juga nggak kumpul, dibilang nggak kumpul juga kumpul. Justru dia paling rajin. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir nih. Siapa di antara kalian berempat yang paling galak? Yang paling galak. Paling galak. Di antara Harus kalian dijawab, Pak. berempat yang ada di depan. Galak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya. Saya. Kak Umi kenapa Aul? Kenapa Kak? Kelihatan dari muka. Kelihatan dari mukanya dia. Sangat. Kalian dia kayak yang kalau lagi apa, kalau itu lagi dekat gitu. Kayak yang gimana gitu, kayak bener. tahu gitu. Sangat berbahaya. Mati kan? Ya. Diam-diam mematikan. Ada lagi? Apa udah? Udah, untuk pertanyaan. Kira-kira itu saja yang dapat kami perbincangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk Ajeng dan Tommy sudah bergabung dengan kami. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mendukung kami di acara ini. Itu saja sekian dari kami. Semangat untuk adik-adik buat KTA Konten. Jangan lupa ikut bergabung bersama kami. Kita temu kalian di Dewan Alam. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi